Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang kamu dan dia. Untuk pembahasannya masih menjadi misteri tentang apa ya. Oke, kita mulai saja. Kartu yang akan terbacakan adalah kartu yang terbuka ya. Oke, bottom of the deck ada Knight of Cup. Ada seseorang di sini yang ingin datang membawakan suatu penawaran. Penawaran ini nampaknya sesuatu yang memang karena dia masih memiliki suatu ketertarikan terhadap kamu ya. Jadi aku lihat di sini dia datang dengan membawa kasih sayang ya, cinta. Dia ingin menunjukkan kepada kamu bahwa dia sebenarnya masih sayang dan cinta sama kamu. Kemudian aku melihat di sini memang sudah ada sesuatu yang terbongkar, dan ini nampaknya tentang kebohongan, perselingkuhan, pengkhianatan, ya, pencurian atau apapun lah ya yang menyakiti kamu dan yang selama ini tidak dia katakan sejujurnya kepada kamu. Aku lihat di sini dia ingin datang untuk memperbaiki hubungan dengan kamu, kemudian juga ingin menunjukkan kasih sayang ya terhadap kamu, tapi nampaknya ini kayak nggak dalam waktu dekat juga sih ya. Intinya bukan berarti juga lama banget, enggak. Mungkin ada sebagian yang sudah datang, ada yang mungkin saat ini dalam perencanaan, atau ada yang saat ini lagi mempersiapkan untuk kembali lagi ke kamu, entah ini mungkin secara fisik datang atau bisa jadi lewat komunikasi. Untuk energi dia di sini ada Five of Swords. Dia ingin mengakhiri hubungan yang berselisih di antara kamu dengan dia. Dia ingin bernegosiasi lagi dengan kamu, mengatasi masalah yang ada. Dan aku lihat di sini dia ingin berkomunikasi, melepaskan perselisihan dari masa lalu di antara kamu dengan dia. Aku lihat di sini dia ingin berdamai, dia ingin mengupayakan gimana caranya untuk bisa diberikan maaf atau menyelesaikan masalah seperti itu. Tapi aku melihat di sini kamu dengan dia, atau mungkin salah satu di antara kalian, bisa jadi dari kedua belah pihak atau salah satu ya di antara kalian, ada sikap atau situasi yang kalian kayak tidak belajar dari kebiasaan lama, atau dari kalian tidak belajar dari apa yang telah terjadi seperti itu, sehingga aku lihat di sini masih rentan untuk bisa bersama lagi. Ada sebagian dari kalian yang mungkin bakalan berakhir hubungannya secara total ya, atau mungkin ya dalam berkomunikasi kalian mungkin sudah menyerah ya, merasa kesulitan gitu ya untuk saling memahami, saling berdiskusi ya, karena itu tadi salah satu di antara kalian atau justru malah kedua belah pihak ini tidak belajar dari apa yang pernah terjadi di masa lalu gitu ya. Aku melihat ada ketidaksetiaan, ada ketidakjujuran yang dilakukan, pengkhianatan terhadap kamu, dan entah apa nih kenapa dia kayak ingin membalas, entah apa yang dia balas, mungkin kebaikan kamu atau justru malah sebaiknya membalas rasa sakit atau gimana ya, karena aku lihat di sini juga kayak ada rasa bersalah. Oh, mungkin dia ingin membalas kebaikan kamu ya, karena di sini juga aku lihat ada rasa bersalah, ada penyesalan yang dia rasakan saat ini. Kemudian ada Two of Wands.
Aku melihat bahwa sebenarnya kalian berdua merasa tidak puas dengan hubungan ini satu sama lain ya. Bahkan mungkin salah satu di antara kalian atau mungkin dia kayak meragukan hubungan ini gitu ya. Dia kayak nggak yakin satu sama lain dengan kamu bahwa hubungan ini bisa tetap dijalani atau bisa diteruskan. Karena kalau aku lihat di sini salah satu di antara kalian mungkin cintanya sudah memudar, sudah tidak tertarik lagi untuk tetap bersama seperti itu ya, sehingga salah satu di antara kalian sudah tidak berpikir bahwa kalian ini masih sebagai pasangan atau masih apa ya, terikat dalam suatu hubungan gitu ya. Dan aku lihat memang ada perselingkuhan yang membuat hubungan ini kacau balau ya, membuat hubungan ini berakhir. Terus itu juga aku melihat di sini ada yang LDR ya, ada yang LDR. Mungkin selama ini si dia ini karena berselingkuh ya, jadi sulit untuk menentukan pilihan antara kamu atau kekasihnya, atau mungkin kamu kekasihnya, bisa jadi ya. Jadi antara pasangan sahnya atau ya kamu sebagai pasangan yang dia sayangi dengan selingkuhannya gitu ya. Kalian situasikan aja, dia jadi masih bingung, masih gambling, harus menentukan yang mana yang harus dia pilih. Terus juga ada LDR di sini, ada yang mungkin entah kamu yang pergi dari dia ya, mungkin pindah kerja atau apa, atau sebaliknya, atau mungkin dia yang pindah kerja gitu ya. Intinya semakin aku lihat di sini ada yang berjarak. Kemudian ada The Magician. Dikonfirmasi lagi dengan The Magician ya, memang hubungan ini aku lihat banyak sekali ketidakjujurannya dari dia ya, sehingga kalau misalkan dia ingin kembali lagi dengan kamu, berarti memang dia harus dipaksa untuk jujur dengan kamu tentang apapun itu, karena aku lihat di sini ini menjadi suatu persyaratan kalau misalkan ingin datang lagi ke kamu gitu ya, ingin berkomunikasi lagi dengan kamu, atau bahkan mungkin ingin kembali lagi bersama kamu, dia harus bisa jujur tentang apa yang selama ini menjadi kebutuhanmu, ingin memenuhi keingintahuannya kamu kayak gitu ya. Dan aku melihat memang kamu berdiri dengan seseorang yang selalu memanipulasi ya, memanipulasi kamu, memanipulasi keadaan untuk mendapatkan keinginan atau mendapatkan sesuatu yang dia inginkan dari kamu. Terus itu juga banyak rencana-rencana yang dia lakukan untuk bisa memanipulasi kamu. Terus itu juga dan aku lihat juga memang dia ini orang yang selalu menghindari percakapan atau komunikasi atau obrolan yang justru malah akan menyebabkan pertengkaran atau percakapan yang akan lebih memanas. Jadi dia selalu menghindari ya, jika kamu ajak untuk berkompromi atau berdiskusi tentang masalah kalian atau tentang sesuatu, dia selalu menghindari percakapan itu. Dia selalu menghindari diskusi di antara kalian berdua, sehingga ya masalah kalian jarang sekali bisa menemukan titik temunya, menemukan solusinya gitu, jarang sekali ya. Oke, bagaimana dengan kamu? Aku melihat di sini banyak yang sudah kamu perjuangkan ya, kamu lakukan untuk dia, kamu banyak effortnya di sini. Intinya banyak hal yang sudah kamu berikan kepada dia, banyak effort, rencana, persiapan yang kamu lakukan untuk hubungan ini bisa tetap langgeng, untuk tetap bisa ada. Tapi ternyata justru malah kamu merasa tidak puas dengan hubungan ini. Kamu merasa apa yang kamu lakukan selama ini tidak membuahkan hasil ya, seperti apa yang kamu harapkan gitu ya. Dan aku melihat di sini kayak kamu itu hanya melakukan segala sesuatu itu kayak sia-sia gitu loh ya. Bahkan aku lihat di sini perjuangan kamu itu kayak tidak dihargai, dan ya hanya menguras energi kamu aja, hanya melelahkan bagi kamu aja gitu ya, melelahkan secara mental, secara fisik seperti itu. Tapi herannya aku melihat mungkin selama ini kamu selalu bertahan ya walaupun kamu sudah lelah, kamu berulang kali disakiti, kamu berulang kali dihianati, kamu berulang kali tidak dihargai. Aku lihat di sini kamu selalu tetap bertahan kayak gitu. Padahal selama ini kamu itu sudah mengungkapkan secara sentimen
Tentang perasaan kamu terhadap dia. Bahkan aku lihat mungkin sebagian dari kalian nih ada yang kalian sebagai wanita juga kayak melamar dia gitu ya, atau bisa jadi ya kalau kalian yang pria ya mungkin kalian yang melamar. Intinya aku lihat di sini kayak kalian yang melamar. Tapi ya bisa jadi juga dia sih ya, tergantung lah ya. Tapi intinya di sini aku lihat kamu selalu menunjukkan secara terbuka tentang sentimental kamu atau tentang perasaan kamu sebenarnya sama dia. Kamu tidak pernah jaim, kamu tidak pernah menunjukkan apa ya, situasi apa, sikap yang sok naif ya. Kalau cinta ya cinta, kalau enggak ya enggak, kayak gitu loh. Kalau marah ya kamu akan marah, kalau kamu enggak suka ya kamu akan menunjukkan ketidaksukaanmu gitu. Jadi aku lihat di sini kamu memang selalu lantang dengan kejujuran kamu, selalu bisa terbuka mengikuti emosionalnya kamu. Dan aku melihat di sini mungkin kamu seseorang yang lebih muda dari dia atau dia mungkin lebih muda dari kamu. Intinya kamu dengan dia aku lihat memang tidak seumuran ya. Ada yang lebih tua di sini, ada yang lebih muda. Terus itu juga aku melihat bahwa kamu tuh orang yang penuh dengan imajinatif ya, orang yang imajinatif banget, cuman juga sensitifan, dan orang yang penuh dengan gairah terhadap dia. Kamu memang orang yang menunjukkan kegairahan seperti itu ya. Terlepas usia kamu, aku melihat kayak kamu tuh sering dibilang sama orang-orang tuh kamu agak naif, padahal sebenarnya ya kamu memang jujur gitu, kamu memang terbuka. Dan memang kalau aku lihat kamu memandang dia itu kayak bener-bener kagum gitu. Entah apa yang membuat kamu merasa kagum, mungkin secara fisik, atau bisa jadi memang karakter ya, atau mungkin sifat, atau mungkin karirnya, keuangannya, atau apapun gitu. Intinya kamu kayak kagum gitu ngeliat dia, seperti kamu belum pernah melihat sosok seperti dia di kehidupanmu gitu ya, saking kamu tertariknya dengan orang ini. Cuman sayangnya itu kamu ya dimanipulasi ya, dipermainkan. Aku lihat di sini juga ada The Tower. Kamu dengan dia sudah berpisah atau mungkin sudah bercerai di sini ya. Aku lihat di sini kamu mengalami pengalaman yang sulit atau mengerikan ya ketika kamu bersama dia. Aku melihat di sini banyak ketegangan yang aku lihat kayak sudah ini sekarang kayak udah di titik puncaknya kamu bisa bertahan gitulah ya. Kamu kayak udah capek gitu, kamu udah terlalu banyak effort, terlalu banyak usaha, tapi tidak diperlakukan dengan baik juga, sehingga aku lihat di sini kayak lebih memilih untuk berpisah aja. Terus itu juga aku lihat di sini kayak kamu selalu mencoba selama ini membuka komunikasi terus dengan dia. Kamu yang selalu memulai komunikasi dengan dia terus gitu ya. Dan ya mau nggak mau aku lihat di sini harus ada perubahan dulu di antara kamu atau dia, atau bahkan kedua belah pihak harus mengalami perubahan secara besar-besaran terlebih dahulu. Siapapun di sini yang memiliki ide-ide palsu, memiliki niat-niatan buruk, atau ya punya sikap yang player, di sini harus bisa diubah ya secara signifikan dan radikal, besar-besaran dan barbar gitu ya, karena dia pun bertingkah dengan cara barbar, sehingga dia juga harus berubah secara barbar gitu. Dan aku lihat di sini perubahan ini agar kalian bisa lebih kuat dan bisa lebih jujur tentang apapun itu ya, tentang apapun, mau itu perasaan, keinginan, atau apapun ya. Aku lihat di sini. Oke, kemudian aku ingin melihat lagi energi dari kamu dan dia bagaimana di sini. Oh, party. Aku melihat saat ini dia have fun aja, baik-baik saja, tapi ya aku lihat di sini dia have fun aja, baik-baik saja, sering kumpul-kumpul dengan teman-temannya. Ya, menikmati hidup dia. Aku lihat mungkin memang keadaan dia
mulai membaik atau gimana ya, intinya kayak menikmati single, waktu sendirinya, menikmati momen-momen yang ada di dalam hidup dia. Kalau di sini, atau mungkin karena di sini ada pantai, mungkin dia memang penyuka pantai, jadi mungkin dia akhir-akhir ini sering ke pantai atau dia habis ke pantai gitu ya, aku lihat. Bottom of the deck di dia ada Mas, di sini ada yang dia sembunyikan tentang perasaan dia terhadap kamu ya. Aku lihat dia nggak dan gaslight banget, dia ini orangnya gaslighting banget. Dan ya aku lihat di sini dia kayak menyembunyikan sesuatu dari kamu, terutama tentang perasaan dia. Oke, kemudian ada self indulgence, dan aku lihat di sini memang kamu berdiri dengan seseorang yang punya harga diri yang cukup tinggi ya. Dia memang bukan orang yang bisa merendahkan harga dirinya. Orangnya memang ya harga dirinya tinggi lah, bisa dibilang gitu ya. Ribet aku ngomongnya. Jadi untuk saat ini aku melihat kayak dia sedang memulihkan kembali harga diri dia atau nilai diri dia di mata orang-orang. Dan aku lihat saat ini juga mungkin memang ada masalah selama ini dengan pekerjaannya, sehingga dia merasa harus memperbaiki dulu karir dia untuk bisa membangkitkan kembali harga diri dia, untuk bisa mengembalikan harga diri dia atau nilai diri dia, seperti itu ya. Intinya saat ini aku lihat memang dia sedang membangkitkan atau mengembalikan harga diri ya, seperti itu. Kemudian aku melihat energi dia saat ini tuh kayak masih, sebenarnya ya, dia masih memiliki rasa cinta tanpa syarat dengan kamu. Dia masih sayang sama kamu, bahkan kayak ada energi dia itu ingin memberi dan menerima cinta, kasih sayang kembali dengan kamu. Aku lihat di sini kayak dia ingin menunjukkan bahwa dia sebenarnya masih sayang gitu sama kamu. Jadi kalau dibilang tentang gairah, sayang, rasa sayang dan cinta, sebenarnya dia masih ada. Hanya saja nih orang gengsian, orang ini naif, orang ini kayak ya player, apa yang mau diharapkan lah dari orang player yang seperti inilah ya. Dan energi kamu aku lihat seperti kamu patah hati banget ya. Aku lihat di sini kamu ya berpisah dengan dia, dan aku di sini ya merasa kamu kayak kehilangan itu bisa jadi kehilangan waktu kamu, kehilangan dia, kehilangan perasaan kamu, kehilangan sosok yang sudah kamu perjuangkan. Tapi ternyata kamu di sini ditusuk dari belakang, kamu dikhianati, kamu ditipu, kamu dibohongi ya. Ada sesuatu yang mengejutkan kamu karena pengkhianatan yang dia lakukan. Dan aku lihat di sini ada perpisahan di antara kamu dengan dia, dan aku lihat di sini kamu juga merasa sedih sih ya. Ada kepahitan di sini, dan aku juga lihat bahwa kamu kadang suka rindu ya. Aku melihat di sini kayak kamu rindu sama dia. Kemudian aku lihat di sini kayak kamu sedang mencoba untuk memikirkan masa depan kamu, walaupun di sini kamu nggak tahu ya masa depan kamu secara pasti. Tapi karena kamu tidak tahu masa depan kamu secara pasti, makanya di sini kamu kayak saat ini memikirkan gimana caranya untuk memperbaiki keadaan kamu. Terus juga mungkin kalau di sini yang belum bertemu dengan orang baru ya, belum menjalani hubungan dengan orang baru ya, kamu juga bingung kira-kira siapa ya jodoh aku ke depannya, seperti itu aku lihat di sini. Ya, aku lihat di sini kamu lah yang cut off hubungan ini. Kamu sudah tidak mau lagi terus terkoneksi dengan dia, dan kamu ingin move on, kamu ingin bergerak maju ya, aku lihat di sini, dan menerima ya sudah, kalau misalkan dia tidak bisa diajak kompromi, dia tidak bisa diajak untuk menyelesaikan permasalahan di antara kalian, ya udah, kamu lebih memilih untuk move on. Kamu cut off dia. Kemudian juga aku lihat di sini kamu mulai melangkah maju, kamu mulai berprogres dengan hidupmu, kamu mulai menjalani kehidupanmu yang pasti-pasti aja gitu ya. Mungkin dengan karirmu, kalau misalkan di sini kamu sudah ada yang baru ya, kamu bersama dengan orang baru. Aku lihat di sini intinya saat ini kamu tidak mau mengulang hal yang sama seperti dulu gitu ya. Aku lihat di sini seperti itulah keadaan kamu saat ini terhadap dia.
Oke, untuk bottom of the deck di sini ada teddy bear. Ada apa ya, ketertarikan kamu terhadap seseorang di sini. Ya, bisa jadi mungkin ini orang baru atau mungkin orang lama. Masih ada ketertarikan pada seseorang di sini. Dan blooming romance, interest in you, interest. Oh. Ada seseorang di sini yang ternyata tertarik sama kamu, dan blooming romance, flirting, menggoda kamu, ingin berkencan dengan kamu. Ya, ada seseorang di sini. Jadi bukan kamu yang suka dengan seseorang, tapi ada seseorang di sini yang ternyata suka sama kamu. Ya, aku lihat di sini ada seseorang di sini yang suka sama kamu dan ingin berkencan dengan kamu. Oke, kita tarik energi orang ini ya. Siapakah orang yang ingin yang tertariklah sama kamu, yang tertarik sama kamu dan ingin berkencan dengan kamu. Oke. Siapakah orang ini yang tertarik denganmu dan menginginkan berkencan denganmu? Nine of Cups. Oke. Dia orang baru, say. Aku lihat di sini dia orang baru. Oh, orang baru dan orang lama. Ya, Nine of Cups orang baru, Four of Cups orang lama, yang mana saat ini dia kayak sedang mengisolasi diri atau introspeksi diri. Dia takut akan mengulang hal yang sama bersama dengan kamu, dengan apa yang pernah terjadi gitu ya. Aku lihat di sini Queen of Cups. Lebih kuat di sini, lebih ke orang lama ya. Orang lama. Aku lihat di sini sih lebih ke orang lama yang masih mungkin sering terkoneksi dengan kamu. Ya, dan ini dua-duanya aku lihat orang baru dan orang lama nih LDR ya dengan kamu. Aku lihat di sini orang baru di sini mungkin kamu akan bertemu dengan dia ketika kamu dikenalkan teman-temanmu, atau ketika kamu sudah mulai have fun dengan hidupmu, ada yang ngajakin kenalan sama kamu. Nah, orang ini tertarik sama kamu. Aku lihat ini orang baru ya, dan orang baru ini juga punya niatan baik kok. Aku lihat ingin melanjutkan hubungan yang lebih serius gitu ya. Lebih tepatnya kayak ingin mengenal dulu dengan kamu gitu. Terus itu juga aku melihat kalau misalkan memang kamu dengan dia, si orang baru ini berjauhan, aku lihat kayak ada keinginan dari dia untuk datang ke arah kamu ya, agar lebih dekat gitu, lebih dekat, atau bahkan ingin melamar kamu, atau ya ngedate itu tadi, berkencan dengan kamu, seperti itu. Ya, aku lihat di sini seperti itu. Tapi herannya aku lihat bahwa kalau kamu dengan orang baru ini kayak belum terlalu srek gitu loh. Kamu kayak sama orang baru ini belum terlalu srek gitu. Tapi ya tetap kamu welcome gitu terhadap orang baru. Ya, aku lihat di sini kamu terhadap orang baru sih welcome aja. Padahal nih orang baru ada niatan baik, ingin serius juga sama kamu, ingin berkomitmen, ingin punya keluarga bahagia, bahkan ingin punya anak dengan kamu. Karena di sini nih ya, the world, ada wanita ya, nih kayak menaruh bola dunia di perut dia ya, kayak ingin menggapai semuanya keinginan dia terhadap kamu gitulah ya. Seperti itu. Terus kalau orang lama ini ya, dia saat ini sedang menyesali atas tindakan dia sedang mengintrospeksi diri, dia sedang sedang meratapi ya. Intinya di sini dia masih ada suatu ketakutan untuk takut melakukan suatu kesalahan yang sama seperti apa yang dulu pernah dia lakukan. Jadi saat ini sedang menghindari kamu, atau menghindari tindakan-tindakan yang justru nanti akan membuat dia menyesal di kemudian hari ya. Dan ya, aku lihat kalau Queen of Cup itu memang saat ini dia dalam proses memenuhi kebutuhan dia ya, menenangkan pikiran dan hati dia, menstabilkan emosional dia untuk bisa bersatu kembali dengan kamu. Karena memang sebenarnya hubungan kamu dengan dia itu kuncinya adalah kejujuran.
kejujuran dan keterbukaan tentang perasaan dia sebenarnya sama kamu, kayak gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini ada energi feminim, entah dia pria atau wanita, tapi intinya energi feminim, sehingga orangnya memang ramah, penuh kasih sayang, perhatian ya. Dan dia adalah seorang pendengar yang baik, dia orang yang penuh dengan belas kasih, pendengar yang hebat, sehingga inilah mungkin yang membuat peluang itu ada untuk bisa selingkuh. Karena dia, kalau misalkan dia seorang pria tuh, gimana sih rasanya kalau wanita diperhatikan, disayangi, dilemah lembutkan, ya orangnya ramah gitu ya, pasti kita tergoda kan, pasti kita ngerasa dia dia perhatian ya sama aku, dia baik ya sama aku, kita luluh ya sebagai wanita. Tapi kalau misalkan dia wanita, ya sama, pria pun inginnya disayang-sayang, inginnya dimanja-manja, apalagi dia ramah, otomatis si pria juga akan luluh gitu ya. Jadi itulah ciri-cirinya, orangnya feminim, ramah, penyayang, terus itu apa namanya tuh, aduh kok aku jadi bingung. Apa tadi, penuh kasih sayang, perhatian, ngomong perhatian aja susah. Jadi seperti itu ya. Dan aku melihat memang orangnya pendiam ya, orang lama ini pendiam dan pemalu. Jadi yang ngelihatnya kayak nih orang baik-baik gitu, kayak orang baik-baik ya, padahal sebenarnya wah gampang banget selingkuh. Itu ya. Jadi yang tertarik dengan kamu dan ingin berkencan dengan kamu adalah dua orang, orang baru dan orang lama ya. Silahkanlah kalian mau bagaimana ya, mau pilih siapa, aku serahkan kepada kamu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Itu aja ya, itu aja. Oke, aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Kalau cerita ini sama keadaannya dengan kamu, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya, jadi nggak usah dibuat pusing. Nah, ini ada ciri-ciri tambahan lah ya. Kalau misalkan ceritanya udah sama tapi ciri-ciri ini kok nggak ada ya, it's okay, yang terpenting ceritanya sama dengan keadaan kalian ya. Sionya ada sio macan, sio ayam, sio babi, sio monyet, sio kuda, sio kambing, sio anjing, dan sio tikus ya. Sio ini bisa jadi sio kamu atau sio dia. Kemudian zodiaknya juga bisa jadi zodiak kamu, zodiak dia, situasikan aja ya. Kemudian aku punya bulannya, bulan ini bisa bulan lahir kamu, bulan lahir dia, situasikan saja. Oke. Ada Maret, Oktober, Agustus, November, April, Januari, Juni, Desember. Oke, alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya tentang kamu dan dia. HF CT BONX QWJLA SM UDKG Y. Oke, aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.